aku Stefri. Di episode kali ini kita bahas satu kasus yang lagi ramai banget di dunia maya dan berita. Yang pastinya gak salah lagi, yaitu kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa soal tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Nah, kasus ini nih teman-teman bukan cuma soal dokumen, tapi juga soal kebebasan berpendapat, etika di media sosial, dan bagaimana hukum kita bekerja di era digital. Nah, bareng aku hari ini ada 4 teman aku yang bakal bantu kita ngulik dari berbagai sisi. Dimulai dari Halo, aku Jelita. Halo, aku Gita. Hai semuanya, aku Gisel. Dan aku Nabila. Nah, oke nih teman-teman. Yang pertama, biar gak bingung, kita mulai dari apa sih sebenarnya itu yang terjadi. Nah, aku boleh minta bantu Gisel nggak untuk bantu jelasin sedikit gimana sih kronologi awalnya nih? Boleh dong. Nah, jadi awalnya ini muncul tuduhan di media sosial nih Sefri tentang ijazah Presiden Jokowi itu yang katanya palsu. Nah, isu ini viral banget sampai akhirnya Presiden Jokowi itu melapor ke Polda Metro Jaya. Nah, laporannya itu pakai pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik plus UU ITE pasal 27 ayat 3. Iya, dan dari laporan itu, 2 nama yang ikut diperiksa adalah Roy Suryo dan Dr. Tifa. Keduanya tuh dianggap punya peran dalam penyebaran opini soal keaslian ijazah Jokowi di media sosial. Roy Suryo sendiri bilang dia dapat 24 pertanyaan waktu diperiksa. Tapi surat panggilan polisi nggak ada nama terlapor. Nah, Dr. Tifa sendiri malah lebih brutal. Dia dapat 68 pertanyaan dan bilang, saya akan jawab kalau ijazah aslinya diperlihatkan dulu. Dan dari situ malah makin ramai karena publik jadinya merasa ada 2 sisi yang bentrok, kebebasan bertanya versus tuduhan fitnah. Dan akhirnya ya kalau nggak salah, dua-duanya tuh malah melapor balik ke Komnas HAM karena merasa dikriminalisasi. Oke. Next nih, sekarang kita geser ke dunia medsos. Nah, teman aku Nabila, kamu yang paling sering mantau medsos dan aktif banget ya aku lihat-lihat. Dan pastinya kamu tahu dong gimana sih reaksi publiknya itu. Wow, jelas banget sih Sef. Di X, di TikTok, sampai di YouTube banyak banget potongan video dan komentar tentang kasus ini. Ada yang dukung Roy dan Tifa karena dianggap berani bicara kebenaran, tapi ada juga yang bilang mereka itu nyebarin hoax loh. Yang paling parahnya, banyak potongan video tanpa konteks, jadi orang gampang salah paham sih. Jadi, kamu ini tim Roy dan Tifa atau tim Presiden Jokowi? Netral. Netral. Tim netral. Bahkan media mainstream pun ikut ke bawah arus. Headline-nya kadang provokatif, bikin kesannya mereka udah bersalah padahal proses hukum saja belum selesai. Itu kebiasaan beritanya Indonesia sih. Setuju banget sih. Dari sisi masyarakat, jujur aja ya, banyak yang bingung karena tiap isi versinya berbeda. Ada yang bilang Jokowi udah buktiin ijazah aslinya, dan ada yang bilang belum pernah ditunjukkan. Jadi publik kebingungan mana yang benar, mana yang framing. Nah, jadi teman-teman, di sini nih kita bisa belajar kalau literasi digital itu penting banget karena di dunia digital yang semakin jahat ini, opini itu bisa lebih cepat menyebar daripada fakta yang sesungguhnya nih. Betul. Kadang satu postingan itu bisa langsung membentuk persepsi publik tanpa verifikasi. Nah, teman-teman yang di rumah yang lagi nonton nih, kalian kira-kira langsung cepat gak membentuk persepsi? Itu gak boleh ya teman. Gak boleh ya. Oke, next nih. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih serius. Apa tuh Sef? Oke, yang lebih serius nih. Aku boleh minta tolong lagi nggak Gisel? Nggak boleh. Jangan. Demi lancaran podcast kita. Bercanda. Harus boleh. Dari sisi hukum, sebenarnya seberapa besar sih Sel potensi kasus ini jadi pidana Sel? Kalau kita lihat-lihat dari sisi hukum nih ya Sef,
kalau kita lihat dari sisi hukum positif, laporan Jokowi itu punya dasar loh. Nah, tapi masalahnya itu ada di tafsir pasalnya. Nah, di pasal 27 ayat UU ITE itu sering disebut sebagai hukum pasal karet. Karena apa? Karena bisa luas banget maknanya. Kadang ya, niat orang itu cuma bertanya nih, tapi dianggap menyerang kehormatan seseorang. Jadi Sel, batas antar kritik dan fitnah itu tipis banget ya. Iya Gita, bener. Misalnya nih, kamu bilang, ih ada dugaan ijazah palsu tuh. Nah itu bisa dianggap menuduh kalau nggak disertai bukti yang kuat. Tapi kalau kamu bilangnya, aku ingin tahu kejelasan dokumen pendidikannya presiden. Nah itu bisa dilihat sebagai pertanyaan publik yang sah karena tidak menyerang personel. Kayak gitu ternyata. Tapi di medsos orang kadang asal posting kan, kadang cuma nulis katanya begini, tapi efeknya kan bisa besar banget karena viral. Tapi kamu gitu gak sih biasanya? Oh enggak ya teman-teman, nggak boleh kayak gitu ya. Contoh banget teman-teman. Dan ujung-ujungnya malah jadi konflik antara masyarakat dan hukum. Kadang publik merasa pemerintah anti kritik, tapi pemerintah merasa mereka harus melindungi reputasi. Benar-benar ya. Iya, dan akhirnya tuh dua-duanya punya alasan sendiri. Makanya Komnas HAM itu juga ikut dipanggil karena dianggap perlu melihat apakah proses hukumnya adil atau enggak. Oke, next. Aku mau minta tolong nih dari kita. Kamu dari sisi komunikasi publik ya. Sebenarnya apa sih pelajaran besar dari kasus ini buat ruang kebebasan berpendapat gitu? Nah, menurutku ini jadi refleksi besar untuk kita semua. Kebebasan berpendapat itu hak, tapi setiap hak juga ada tanggung jawabnya. Kita bebas berbicara, tapi harus hati-hati sama cara dan konteksnya. Karena di ruang digital, kata-kata bisa viral dan dipelintir. Pelintir gimana contohnya? Nah, untuk dipelintir itu sendiri, misalnya sebuah pernyataan yang maknanya diubah, yang tadinya harusnya positif, diubah jadi negatif. Ya teman-teman. Bener banget, sekarang komentar bisa jadi senjata kan, tapi juga bisa jadi bumerang. Orang gampang banget salah interpretasi, dan kalau udah viral pasti susah kan buat dikendalikan. Bener. Aku lihatnya masyarakat lebih waspada sih. Sekarang banyak orang takut di media sosial, padahal kritik itu penting. Tapi mereka juga takut kena pasang. Ya sebenarnya itu tuh sebenarnya dilema klasik demokrasi digital aja. Karena di satu sisi itu kita pasti mau bebas berekspresi, tapi di sisi satu lainnya juga kita tuh butuh aturan biar kita nggak liar asal komen aja, asal ngasih berita aja. Dan di sini masalahnya itu aturan itu jangan sampai malah mematikan ruang kritik yang sehat. Tapi jadi tapi di sekitaran kita ada banyak gak sih yang kayak sampai gak berani berpendapat, padahal kata aku pendapat dia bagus, cuman dia tuh kayak takut kayak kamu bilang tadi, takut kena pasal, jadi dia tuh gak bebas berkritik gitu. Banyak gak sih teman-teman kita kayak gitu? Betul, temenku juga ada yang kayak gitu. Tapi semoga kita gak lakukan kayak gitu ya. Benar. Oke, next. Jadi kuncinya ini dikeseimbangan ya antara kebebasan dan tanggung jawab. Oke, berikutnya kita udah sepanjang lebar dari berbagai sisi dan berbagai pandangan. Nah, sekarang aku mau satu-satu nih pendapat singkat dari kalian semua. Menurut kalian ya disclaimer dulu ya. Apa nih pelajaran paling penting dari kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa ini? Aku dulu, boleh kali ya? Boleh. Nah, kalau dari aku, itu kita itu harus belajar memahami hukum secara bijak sebelum berbicara di publik. Karena seperti yang kita ketahui nih teman-teman, kita itu punya pasal UU ITE. Jadi setiap kata kita, setiap apa yang kita posting, setiap apa kalimat yang kita posting di story, di feed, itu tuh pasti punya konsekuensi hukumnya. Jadi lebih baik kita mempelajari dulu nih hukum apa daripada kita terjerat hukum. Dan dari aku, jangan percaya satu sumber saja, cek fakta sebelum di-share. Internet itu kan nggak selalu benar ya teman-teman.
Nah, kalau dari sisi komunikasi sendiri, etika publik itu penting. Kritik boleh, tapi pakai data dan bahasa yang baik. Kalau aku sebagai masyarakat, jangan cepat ngejudge. Kadang yang kita lihat di media cuma potongan kecil dari cerita besar. Wah, aku pendapat-pendapatnya enak. Terima kasih loh. Oke, sebelum kita benar-benar tutup, aku mau ajak teman-teman untuk refleksi sedikit nih. Dari pembahasan kita hari ini jelas banget kalau kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bukan cuma soal hukum teman-teman, tapi juga soal bagaimana hubungan antara manusia dan negara berjalan. Nah, ya, karena sebagai warga negara, kita punya hak untuk berpendapat, tapi juga punya kewajiban untuk menghormati hukum dan menjaga nama baik orang lain. Dan lewat kasus ini juga ya teman-teman, kita tuh bisa belajar nih bahwa Indonesia itu sebagai negara hukum harus bisa menegakkan keadilan, bukan hanya menghukum saja. Dan hukum itu seharusnya melindungi semua pihak, baik rakyat kecil, rakyat menengah maupun rakyat atas, dan baik maupun dari pemerintah juga. Jadi hukum itu harus bisa melindungi semua pihak. Dan dari sisi media sosialnya, ini juga pengingat bahwa demokrasi digital menuntut kedewasaan kita. Jadi jangan asal share, jangan asal tuduh, karena sekali salah dampaknya bisa besar banget teman-teman. Dan yang paling penting, kita tetap harus berani bersuara, tapi dengan etika, data, dan tanggung jawab. Itulah praktik baik hubungan manusia dan negara di era modern. Setuju banget, setuju. Jadi, HAM, kewajiban, HAM, hukum, dan demokrasi bukan cuma teori di buku ya teman-teman, tapi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dunia digital. Semoga kita sama itu jadi warga negara yang kritis, bijak, dan pastinya itu bertanggung jawab. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini, kasus ini bukan cuma tentang ijazah, tapi juga tentang kedewasaan bangsa dalam menggunakan kebebasan berbicara. Nah, terima kasih untuk Gisel, Nabila, kita cerita. Terima kasih. Udah ngobrol bareng aku ya hari ini. Dan buat kalian pendengar Ngobrol Aktual, jangan lupa follow podcast ini dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap santai, tetap kritis, dan seperti biasa, Ngobilu biar gak emosi. Dadah!